Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 9. Ketemu lagi dengan Bu Yus dalam pelajaran IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Nah ini ya, selalu ambil bukunya saat belajar IPA. Oke, siap? Nah, kali ini Bu Yus akan menjelaskan tentang bab 4 listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang konsep listrik statis. Yang pertama adalah muatan listrik. Atom itu terdiri atas partikel-partikel subatom, yaitu yang pertama proton. Proton itu bermuatan positif. Yang kedua neutron, tidak bermuatan. Dan yang ketiga elektron, bermuatan negatif. Neutron dan proton ini bergabung membentuk inti atom. Sedangkan elektronnya itu bergerak di sekeliling inti atom atau di luar inti atom. Elektron inilah yang memiliki kaitan erat dengan fenomena kelistrikan. Bagaimana, Bu? Sekarang kita lihat halaman 165. Ini pernah juga Bu Yus praktekkan. Jadi sisir baru atau penggaris plastik digosokkan dengan rambut. Dua sisir digosokkan dengan rambut, dan kedua sisir itu didekatkan, ternyata dia akan saling tolak menolak. Terus yang lain kaca dengan kaca. Kaca digosok dengan kain wol. Saat kaca didekatkan, dia juga akan tolak menolak. Tapi kalau kaca didekatkan dengan sisir atau penggaris, dia akan tarik menarik. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat di halaman 166. Ternyata pada kegiatan yang dilakukan tadi, anak-anak bisa lakukan sendiri di rumah. Hal tersebut terjadi karena ada kaitannya dengan elektron. Elektron adalah partikel penyusun atom yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti atom. Benda yang kelebihan elektron, dia bermuatan negatif. Tetapi benda yang kekurangan elektron, dia bermuatan positif. Jika benda yang bermuatan positif didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif, jadi kaca bermuatan positif didekatkan dengan penggaris yang negatif, akan saling tarik menarik. Kayak cowok sama cewek, dia tertarik dah. Tapi kalau benda yang bermuatan negatif didekatkan dengan yang negatif, atau yang positif didekatkan dengan yang positif, dia akan tolak menolak. Inilah yang disebut dengan interaksi dua muatan. Interaksi dua muatan inilah yang disebut dengan gejala listrik statis. Nah, pada umumnya jumlah elektron dan proton pada suatu atom itu sama, sehingga atom-atom pada benda tersebut tidak bermuatan atau netral. Terus bagaimana menjadi dia bermuatan? Ini salah satu cara untuk mengubah benda yang netral menjadi bermuatan tadi, digosokkan dengan benda lain. Contoh tadi, sisir dan penggaris plastik digosokkan dengan rambut kering. Sisir tadi akan bermuatan negatif karena sisir atau penggaris plastik itu dapat elektron dari rambut, kelebihan elektron. Elektron dari rambut berpindah ke sisir atau ke penggaris. Sementara pada kaca, kalau kaca digosokkan pada rambut kering, dia akan bermuatan positif karena dia akan kekurangan elektron. Jadi elektron pada kaca justru berpindah ke rambut. Karena kaca itu kekurangan elektron, maka
kaca bermuatan positif. Sekarang kita lihat di halaman 167. Nah, di halaman 167 ada tulisan deret tribolistik. Deret tribolistik. Nah, apa itu, Bu? Urutan deret ini benda akan bermuatan negatif jika digosok dengan sembarang benda yang ada di atasnya, dan akan bermuatan positif jika digosok dengan benda di bawahnya. Kita lihat contohnya adalah gelas nomor 2 digosok searah dengan wall nomor 4, kacanya akan bermuatan positif dan wallnya bermuatan negatif, ya. Dilihat itu deret tribolistrik, ada bulu kelinci, gelas, mika, wol, bulu kucing, sutra, kapas, kayu, batu ambar, damar, hingga pol solenoid. Urutan, jika yang atas digosok dengan yang bawah, yang atasnya itu bermuatan positif, yang bawah bermuatan negatif. Oke anak-anak, sekarang kita lihat di halaman 167. Di situ ada elektroskop. Elektroskop adalah alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik. Nah, ini adalah elektroskop sederhana, ya. Bagaimana, Bu, elektroskop? Elektroskop itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah bagian kepala elektroskop. Yang kedua, daun elektroskop yang terdiri dari lempeng emas atau aluminium. Dan yang ketiga ada logam penghantar atau konduktor. Konduktor ini yang mengantarkan kepala dengan daun elektroskop. Nah, daun elektroskop akan membuka apabila kepala elektroskop didekatkan dengan benda yang bermuatan listrik. Nah, kita lanjut. Agar dapat mengetahui jenis muatan listrik pada benda, maka elektroskop yang digunakan juga sudah bermuatan dan jenisnya sudah diketahui. Jika lempeng daun elektroskop semakin membuka, yang bawah itu membuka lebar, maka jenis muatan pada benda itu sama dengan kepala elektroskop. Jadi misalkan di kepala itu positif, ada benda yang mendekatinya negatif, kepala positif, maka yang di daunnya itu akan negatif dan dia akan membuka, daun akan membuka. Yang kedua adalah hukum Coulomb. Nah, ilmuwan Prancis Charles Augustin Coulomb itu menyelidiki hubungan antara gaya tolak-menolak dan gaya tarik-menarik antar dua muatan dengan besarnya muatan dan jarak antar kedua muatan tersebut. Nah, ini gambar percobaan Coulomb tentang hubungan tadi, ya. Jadi Coulomb ini meneliti bagaimana besarnya gaya tarik menarik dan tolak menolak jika jaraknya dinaikkan, jika jaraknya kecil, jika muatannya besar. Nah, kesimpulannya apa? Nah, dulu pada saat Tuyus mengajar juga pernah melakukan ini, ya. Halaman 169, balon digosok dengan kain wol, kemudian didekatkan untuk mengetahui besarnya gaya tarik menarik atau tolak menolak antar muatan. Hasil dari penelitian Coulomb itu disimpulkan, yang pertama, semakin besar jarak antara kedua muatan, ternyata semakin kecil gaya listrik antar dua benda itu. Dan sebaliknya, artinya apa? Kalau jaraknya semakin kecil, justru
gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya semakin besar. Yang kedua, semakin besar muatan kedua benda yang didekatkan tadi, semakin besar pula gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antar muatan. Nah, ini gaya tolak menolak gambar di sini jika muatan positif dan muatan positif didekatkan. Arahnya panah keluar semua, menolak. Dan yang berikutnya tarik menarik. Antara muatan positif dan muatan negatif didekatkan, dia akan tarik menarik. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan F sama dengan K Q1 Q2 dibagi R kuadrat, di mana F adalah gaya Coulomb dengan satuan Newton, yang K adalah konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi, yang R jarak antar dua muatan atau biasa dinyatakan dengan meter. Q1 dan Q2 adalah muatan masing-masing benda yang didekatkan, satuannya adalah Coulomb. Sekarang kita lihat Bu cara perhitungannya bagaimana anak-anak. Halaman 171. Dua buah benda bermuatan listrik positif yang ada di dalam membran sel saraf masing-masing sebesar Q dan 2Q, terletak pada jarak 2 cm. Hitung berapa gaya Coulomb yang dialami kedua muatan jika Q1 nya tadi 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb. Dengan konstanta selalu tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Ayo kita hitung. Yang diketahui adalah muatan pertama 1,6 kali 10 pangkat min 19. Yang kedua muatan 2 itu 2Q, berarti kalikan 2 saja. 3,2 kali 10 pangkat min 19. Jaraknya 2 cm atau 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Meter desi senti, turun 2 toh. Kalau senti ke meter berarti naik 10 pangkat min 2. Dan konstanta tetap, mari kita hitung. Masukkan ke dalam rumus. F sama dengan K Q1 kali Q2 bagi R kuadrat. 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi kali muatan 1 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali muatan 2 3,2 kali 10 pangkat min 19 dibagi jaraknya 2 kali 10 pangkat min 2 harus kuadrat karena jarak antar dua benda. Nah, secara matematik ternyata ketemu. Yang ini pangkat 9, yang bawah ini pangkat min 9, kalau naik jadi 9 juga. Coret-coret 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat ya. Ini berarti min 4, kalau naik jadi positif. 9 sama 4 13. Nah, terus yang min 19 tambah min 19, pangkatnya jadi min 38 dikurangi 13 tinggal min 25. Hasilnya di sini 11,52 kali 10 pangkat min 25. Biar satu angka utama 1,152 kali 10 pangkat min 24 Newton. Nah, matematika biasa ya. Yang berikutnya, jika ada dua benda ya, dua benda yang bermuatan listrik identik berarti sama, A dan B didekatkan, ternyata gayanya adalah 1,6 Newton. Jika jaraknya itu 3 cm, berapakah muatan masing-masing? Ayo kita hitung. Berarti bendanya identik, A dan B, Q-nya sama, gayanya F 1,6 Newton. Konstanta 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter persegi per Coulomb persegi. Kita hitung, masukkan di rumus hukum Coulomb. F sama dengan
kaki 1 Q2 per R kuadrat. Karena Q-nya sama, kita tulis Q kuadrat saja. Masukkan angka K-nya, masukkan jaraknya, dan masukkan gaya. Tinggal dicoret saja. Jarak kuadrat dengan konstanta habis. Tinggal 1,6 kali 10 pangkat min 13. Ini dari 9 dan 4. Karena dua muatan maka di akar 1,6 kali 10 pangkat min 13 biar jadi utuh 16 kali 10 pangkat min 14. Jadi 16 bisa dikeluarkan, itu akarnya 4, 10 pangkat min 14 jadi 10 pangkat min 7. Jadi muatan masing-masing benda yang identik tadi 4 kali 10 pangkat min 7 atau 0,4 mikrokulom. Demikian anak-anak tentang hukum kulom. Materi berikutnya kita lanjut video yang lain tentang medan listrik dan tegangan listrik. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.